warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi plus Kementerian Agama RI LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hamidi. Saya guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Swasta Darul Mukarram, Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI batch 1 tahun 2025 DLPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 24771251043. Pada hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan project based learning pada materi makanan halal dan baik mata pelajaran Al-Quran Hadis. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah, kita absen dulu ya pesertanya. Ainul Nikmah, ada pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama itu, mengapa Islam itu memerintahkan kita memakan makanan yang halal serta halalan thayyiban? Kenapa? Mengapa? Ya. Karena makanan yang halal dan baik itu berpengaruh kepada kesehatan dan kita juga mengalami pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Alhamdulillah, bagus. Bagaimana memastikan makanan yang kalian makan itu memiliki kandungan yang halal? Ayo, siapa yang menjawab, Pak? Saya, Pak. Ya. Makanan halal memastikan tubuh mendapatkan asupan yang sehat, bersih, dan bergizi, sehingga membantu menjaga kesehatan jasmani. Secara spiritual, konsumsi makanan halal menjaga kesucian jiwa dan ketaatan kepada Allah yang berdampak pada diterimanya amal ibadah. Ya, alhamdulillah. Baik. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu menganalisis, menyajikan kandungan ayat Al-Quran tentang ayat dan hadis mengenai makanan yang halal dan baik. Itu tujuan pembelajaran kita. Habis itu lagi yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis makanan halal serta haramnya. Habis itu yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap selektif dalam memilih dan mengkonsumsi makanan. Itu yang keempat, peserta didik mampu membiasakan perilaku konsumsi yang halal dan thayyib. Itu ada 4 tujuan dalam pembelajaran kita. Dalam model pembelajaran kita, itu yang pertama model pembelajarannya problem basis learning, yang kedua project basis learning. Jadi ada 2 model dalam pembelajaran kita mengenai makanan yang halal lagi baik lah. Oke kan? Nah, ini tadi ada 4 jenis tujuan dalam pembelajaran kita. Baiklah, kita masuk kepada materi kita mengenai pengertian halal dan thayyib. Itu yang pertama, halal itu
Betul. Sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Kalau taib, Sesuatu yang baik, seksi, sehat, dan tidak membahayakan. oke. Habis itu lagi kita lanjut. Nah, ini dalilnya mengenai makanan dan minuman. Itu surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Siapa yang mau membacakan? Saya Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut kepada terjemahannya. Siapa yang mau terjemahannya membacakan? Silakan. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata baginya. Sesungguhnya setan itu menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak menentukan tentang Allah. Oke, nah itu mengenai terjemahannya. Jadi mengenai makanan dan minuman, artinya bila berlebihan makan dan minuman itu berarti mengikuti langkah-langkah kesehatan. Maka jangan sampai. Kita lanjut kepada dalil yang nomor 2. Nih mengenai hadis. Hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi. Kita lanjut. Klasifikasi makanan yang halal dan haram. Itu yang pertama, apa itu? Hewan yang disembelih atas nama Allah dan sesuai syariat. Hewan yang disembelih bukan atas nama Allah atau disembelih dengan atas nama Allah. Kalau yang bukan atas nama Allah berarti haram. Kalau atas nama Allah berarti halal. Habis itu lagi nomor 2-nya Tumbuhan yang tidak memabukkan atau beracun. Nah ini halal atau haram? Tumbuhan yang tidak memabukkan atau beracun halal. Berarti ciri makanan halal. Itu lagi yang nomor 3. Makanan dan minumannya tidak mengandung bahan haram. Nah berarti makanannya ini klasifikasi makanan yang halal dan haram. Nah setelah ini kita diskusi. Silahkan bentuk kelompok kalian. Ada 4 kelompok lah. 1, 2, 3, 4. Silahkan dibentuk kelompok. Baiklah, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Silakan nanti kalian kerjakan, diskusikan secara berkelompok mengenai apa yang ada perintah di dalam lembar kerja itu. Silakan nanti dibaca dan dipahami. Dan silakan dikerjakan sambil dirumuskan masalah apa itu. Yang pertama itu mengenai ayatnya. Yang kedua kalian menganalisis kasusnya. Itu kan ada kasusnya. Seorang siswa sering membeli makanan di minimarket. Ia tidak pernah memperhatikan label halal karena menganggap semua makanan di sana pasti halal. Ada pertanyaannya lah di sana. Bagaimana pendapat kalian tentang sikap siswa tersebut? Jelaskan yang seharusnya dilakukan sebagai seorang muslim. Itu ungkapkan resiko jika kita sering mengkonsumsi makanan yang belum jelas kehalalnya. Nah, silakan dikerjakan, diskusikan sama teman kalian.
Sudah ditulis. Mempresentasikan hasil karyanya, silakan. Ya, silakan berdiri. Saya ada kelompok 2, mengenai jawaban mengenai makanan yang halal dan baik. Kemudian analisis kasus. Seorang siswa sering membeli makanan di minimarket. Dia tidak pernah memperhatikan label halal karena menganggap semua makanan di sana pasti halal. Tanggapan kami, menurut kami, sikap siswa tersebut kurang hati-hati dan bisa berisiko. Dia sebaiknya mengecek label halal dan mencari informasi bahan produk. Bisa saja makanan itu mengandung bahan haram atau syubhat yang berdampak buruk secara spiritual dan kesehatan. Kemudian, makanan yang kami biasa konsumsi sehari-hari seperti roti, air kemasan, mie instan, susu kemasan memiliki bahan utama yang baik, bersih, steril, memiliki label kecap, juga berstatus halal. Oke. Bagaimana kelompok lain? Oke. Selanjutnya kita pembuatan poster. Bapak bagikan kartunya, silakan kalian buat. Silakan buat poster yang menurut kalian bagus di dalam pembuatannya. Ya silakan, bagaimana, sudah selesai belum? Sudah. Ya silakan tampilkan hasil karya kalian dalam pembuatan poster. Silakan angkat ya. Makanan itu makanlah yang halal. Oke, orang ya silakan. Sudah. Sekarang kita penutup. Sebelum penutup ini kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Angkat tangannya. Saya Kak. Ya silakan. Pertama apa simpulannya dari pembelajaran kita? Marilah kita membiasakan memakan makanan yang halal agar tubuh kita menjadi sehat. Ya. Selanjutnya siapa lagi yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Ya silakan. Diterima makanan-makanan sahabat, yaitu makanan-makanan yang tidak tergantung banget halal. Karena jika kita makan makanan syubhat, itu sama saja seperti kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Jadi daripada itu hendaklah kita itu harus waspada mengenai makanan lah. Oke. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita dan kita tutup dengan ucapan bersama-sama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah.